Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom semua, puji Tuhan. Hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dalam kehidupan kita yang masih ada di bumi ini, hendaklah kita senantiasa berbuat kebaikan. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Semasa masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik, lakukanlah untuk kebaikan. Walaupun kadang kita berbuat baik, tapi kadang ada aja orang yang sengaja membalas kebaikan kita itu dengan kejahatan. Tetapi hendaklah kita tetap berbuat kebaikan walaupun walaupun orang menjahati kita. Hendaklah kita terus, jangan sampai hati kita ini jadi jahat dan tidak mau berbuat baik. Berbuat baik, tetaplah berbuat baik walaupun orang membalas kita dengan kejahatan. Tetaplah kita terus menjaga hati kita untuk kita terus tetap berbuat baik, karena apa yang kita tabur untuk kebaikan, maka suatu saat kita akan menerima kebaikan juga. Jangan sampai kita menjadi jahat kalau orang itu membalas kita dengan kejahatan. Hendaklah kita senantiasa tetap berbuat baik semasa masih ada kesempatan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua di Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila tiba waktunya kita akan menuai apa yang pernah kita tabur. Janganlah kita berhenti atau menyerah untuk berbuat baik. Tetaplah terus semangat berbuat baik, karena percayalah, kalau kita tidak jemu berbuat baik, suatu saat kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Begitupun juga janganlah kita juga jemu-jemu berbuat baik kepada saudara kita, keluarga kita, ataupun siapapun yang terdekat kita sekalipun. Janganlah kita juga jemu-jemu berbuat baik, karena jangan ada suatu saat kadang kita tidak berbuat baik kepada keluarga, akhirnya mungkin kita menyesal karena kita kenapa tidak berbuat baik kepada keluarga kita yang kita kasihi, sehingga membuat kita itu menyesal kenapa kok aku nggak berbuat baik. Dan semasa kita masih bisa berkumpul, dan kita haruslah berbuat baik, karena suatu saat ketika dipanggil Tuhan, di antara kita saudara satu mungkin dipanggil Tuhan, dan karena kita tidak melakukan kebaikan kepada saudara kita, kita akan menyesal suatu saat. Jadi hendaklah kita senantiasa berbuat baik kepada orang yang terdekat kita sekalipun, walaupun orang yang kita jumpai, hendaklah kita terus berbuat kebaikan. Seperti Tuhan Yesus, semasa masih dia ada di bumi, dia selalu berbuat kebaikan kepada siapapun yang dia jumpai. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita tidak jemu-jemu terus berbuat kebaikan. Percayalah, apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita tabur, suatu saat kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Bukan saja berbuat baik kita di dunia itu merasa bersyukur ya, kita bisa berbuat baik di dunia, dan ketika waktu Tuhan datang menjemput kita juga merasa tidak takut ya, karena kita melakukan kebaikan seperti yang Tuhan lakukan ya, kepada siapapun yang kita jumpai. Kita berbuat baik, jangan kita berbuat jahat. Walaupun orang yang berbuat jahat kepada kita, hendaklah kita jangan balas dengan kejahatan, tetapi firman Tuhan berkata, balaslah dengan kebaikan. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih, inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Hendaklah kita jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Semasa masih ada kesempatan, lakukanlah kebaikan. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Tetaplah terus tabur terus kebaikan, maka suatu saat kita akan melihat apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita tabur. Puji Tuhan, dan saya juga rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun saat ini berada.
Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami keadaan yang kurang baik, keadaan kesehatan yang kurang baik, mungkin mengalami sakit, dan juga mungkin mengalami sesak pada pernapasan juga. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih, dan juga mungkin saat ini Bapak Ibu terkasih mengalami pergumulan, masalah. Saya juga rindu mendoakan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu tumpangkan tangan Bapak Ibu di bagian tubuh yang sakit, dan juga kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan, mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kesesakan yang begitu berat yang Bapak Ibu alami, tumpangkanlah tangan Bapak Ibu di bagian dada Bapak Ibu. Percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberikan engkau jalan keluar dan memberikan engkau kekuatan dan kelegaan. Saat ini saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di mana saat ini engkau menumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini apapun sakit penyakitmu, ketika engkau menumpangkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah saat ini. Tuhan jamah sakitmu, Tuhan pulihkan sakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang nyeri bagian tubuhmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian saraf-sarafmu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menumpangkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit, Tuhan jamah saat ini, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini engkau pikiranmu terganggu dan juga hatimu tidak tenang, tidak damai, Tuhan jamah saat ini. Tuhan jamah apapun yang saat ini engkau pikirkan dan juga saat ini hatimu tidak tenang, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah hatimu, Tuhan beri ketenangan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mengganggu bagian pikiranmu, hatimu, tubuhmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya hancurkan, patahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mengalir kuasa Tuhan menjamah pikiranmu, menjamah hatimu, memberikan engkau ketenangan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan mengalir saat ini atas hidupmu, memberikan engkau kedamaian, sukacita Tuhan mengalir atas hidupmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga engkau mengalami pergumulan, masalah, dan juga saat ini engkau mengalami beban yang begitu berat. Serahkanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun saat ini pergumulanmu, bebanmu, Tuhan jamah saat ini. Tuhan jamah hidupmu, Tuhan jamah apapun saat ini yang mengganggu pikiranmu, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulanmu, masalahmu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan tidak ada mustahil saat engkau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau kelegaan dan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini engkau mengalami pernapasan yang kurang bagus, pernapasan yang sesak, Tuhan jamah saat ini. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pernapasanmu normal, kembali lega di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini engkau menumpangkan tanganmu pada layar saat ini, Tuhan jamah saat ini apapun pergumulanmu, beban beratmu, sakit penyakitmu, Tuhan jamah saat ini, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga engkau sulit tidur, engkau sudah menggunakan obat tidur tapi engkau tetap sulit tidur, Tuhan jamah saat ini. Tuhan jamah pikiranmu yang melayang dan tidak menentu, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini engkau bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang, karena Tuhan memberkatimu pada waktu engkau tidur. Diberkati tidurmu pada malam hari ini, engkau bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, karena Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya akan akhiri pelayanan di saat ini, dan kita akan jumpa besok lagi. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom semua, shalom.